إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Adalah setiap mukmin senantiasa membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah benteng keselamatan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karenanya kita dapati Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini menjadi wasiat yang sangat agung kepada seluruh makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang ahlul kitab sebelummu wahai Muhammad, dan kepada kalian hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu. Takwa adalah wasiat dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, dari umat ke umat. Bahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri secara khusus Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nabi ittaqillah." Wahai sang nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu. Dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya secara keseluruhan. Dalam hadis yang sangat masyhur, hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebut akan adanya perpecahan umatnya setelah beliau meninggal, maka beliau berwasiat kepada kita semua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan wasiatnya para salafus saleh, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang takwa ini, adalah wasiatnya seluruh para salafus saleh. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin yuridu safaran. Ja'a rajulun yuridu safaran. Datang kepada Nabi orang yang ingin bersafar, ingin melakukan perjalanan. Lalu dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usika bitaqwallah." Aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Juga ada riwayat yang lain, ada seorang yang ingin bersafar. Nabi SAW mengatakan, "Berilah aku bekal ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Zawwadakallahu taqwa." Apalagi ya Rasulullah, "Wa ghafara dzambaka." Semoga Allah memberimu bekal takwa dan semoga Allah mengampuni dosamu. Apalagi ya Rasulullah, tambahkan. Kata Nabi SAW, "Wa yassarakallahu haitsu ma kuntum." Dan semoga Allah memudahkan segala urusanmu di mana pun engkau berada. Juga disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala menulis wasiat kepada anaknya, "Usika bitaqwallah." Ya. "Faman ittaqahu waqahu." Aku wasiatkan engkau anakku untuk bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan menjaganya.
Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapati menurut kesimpulan Al-Imam Ibnu Rajab, wasiat takwa adalah wasiat yang sangat agung, wasiat dari Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluknya, para nabi dan rasul kepada umat-umatnya, dan para nabi dan rasul kepada umatnya. Wasiat ini adalah wasiat yang sering dan berulang-ulang disebutkan kepada kita semua. Oleh karenanya, ada apa dengan takwa? Bahkan Allah Azza wa Jalla seringkali menyandingkannya dengan perkara-perkara yang zahir. Kata Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang untuk menutup aurat zahir kalian dan sebagai penyempurna, yaitu sebagai perhiasan bagi kalian. Tetapi kata Allah, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna ayat ini, bahwasanya bahwa bukan hanya bekal dalam safar perjalanan kita. Aurat kita ini adalah aurat yang zahir, ini perlu ditutupi. Tetapi ada pakaian yang lebih baik daripada itu. Itu apalah? Yaitu apa? Yaitu pakaian ketakwaan, karena dia melindungi kita dari azab Allah di dunia dan di akhirat nanti. Ada pun pakaian menutupi anggota badan kita dari panas, dari dingin, dari cuaca yang menyengat. Namun pakaian yang lebih penting dari itu semua, dan ini yang lebih pokok, adalah pakaian takwa yang dengannya kita terlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang lebih mementingkan pakaian zahirnya. Dia sebelum berangkat bepergian di rumahnya, dia perhatikan bagaimana pakaian yang bersihnya, apakah ada kotorannya. Tapi dia lupa ada pakaian yang lebih baik daripada itu, yang memerlukan untuk kita perhatikan, yaitu apa? Pakaian batin kita. Apakah ada kotorannya? Apakah ada dosa yang menghinggapi? Dan inilah kotoran batin. Kalau tadi adalah kotoran zahir, adalah kotoran batin, dan melindunginya adalah apa? Dengan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian juga Nabi Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan bekal. Kata Allah Azza wa Jalla, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekal kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Asbabun nuzul ayat ini disebutkan dalam kitab tafsir. Seorang laki-laki berangkat berhaji tidak membawa bekal, sampai kemudian di tanah suci dia meminta-minta kepada manusia. Maka Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya kita butuh bekal. Safar ini butuh bekal. Kita bersafar dari satu tempat ke tempat di dunia ini, tentu kita membutuhkan bekal. Bekal perjalanan, mungkin makanan, mungkin minuman, mungkin baju, atau mungkin pakaian untuk beberapa hari yang kita butuhkan. Namun ada perjalanan yang membutuhkan bekal daripada itu perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Perjalanan kita menuju akhirat, dan perjalanan itu butuh bekal. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Anak-anakku para santri penghafal Quran, insya Allah hari Ahad nanti akan pulang ke kampung halamannya. Akan melewati perjalanan dari kampung Bubulak menuju, ada yang pulang ke Sumatera, ada yang pulang ke Sulawesi, ada yang pulang ke Lombok, ada yang pulang ke Jawa. Ini adalah perjalanan dunia dari satu tempat ke satu tempat. Kalian pasti membutuhkan bekal. Mungkin ada yang membutuhkan makanan ringan, minuman di jalan. Tapi perjalanan akhirat adalah perjalanan yang penting, dan itu yang menentukan kehidupan hakiki kita itu di akhirat nanti. Kehidupan sesungguhnya adalah akhirat. La aisha illa aishal akhirah. Kata Nabi SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan untuk sampai di sana hanya ada dua tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah Azza wa Jalla, sebagian di surga dan sebagian di neraka. Tidak ada tempat ketiga atau keempat. Hanya ada dua kemungkinan, kita ada di surga atau kita ada di neraka. Waliyadzubillah. Maka sebaik-baik bekal untuk perjalanan akhirat kita, yang dimulai dengan datangnya malaikat maut mencabut nyawa kita atas izin Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal, maka sungguh telah tegak hari kiamat baginya. Kemudian kita akan masuk ke alam barzakh, alam persinggahan. Di sana
sana ada kenikmatan, tapi juga ada siksa, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kemudian nanti pada saatnya kita akan dibangkitkan di yaumul mahsyar, menunggu pengadilan. Ribuan tahun kita menunggu dalam keadaan telanjang, di bawah kepala kita ada matahari didekatkan. Kemudian ada hisab, ada pemaparan kitab kita, pembagian catatan, ada pemaparannya dan ada hisabnya. Kemudian ada mizan penimbangan, ada kegelapan, kemudian melewati sirat. Pada akhirnya kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang sangat panjang. Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an menangis setiap mengingat perjalanan akhirat ini. Kata beliau, min bu'dis safari wa qillatiz zad. Ketika ditanya kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar, ketika mengingat perjalanan kita dari padang mahsyar menuju surga Allah Azza wa Jalla, itu perjalanan yang panjang ribuan tahun dari tahapan demi tahapan, proses demi proses. Apa yang membantu kita adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an merasakan sedikitnya bekal min bu'dis safari, padahal perjalanan yang panjang, wa qillatiz zad, dan sedikitnya bekal, padahal beliau adalah generasi terbaik umat ini. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau seluruh umat Muhammad ditimbang amalannya dan Abu Bakar sendirian amalannya ditimbang, lebih berat timbangannya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi beliau mengingat perjalanan panjang menuju akhirat. Apakah kita di neraka? Apakah kita di surga? Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan melewati perjalanan ini, perjalanan yang tidak mengenal kata kembali. Kalau di dunia kita berjalan, kita masih bisa mampir, kita masih bisa kembali mengambil bekal kita. Tapi perjalanan akhirat tidak mengenal kata kembali. Sekali Anda masuk dalam perjalanan ini, maka tidak akan kembali ke dunia ini. Lihat bagaimana penyesalan orang-orang kafir ketika melihat dahsyatnya hari kiamat, ketika melihat dahsyatnya pertanggungjawaban. Apa kata mereka? Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, kenapa dulu saya tidak beramal untuk kehidupanku ini? Perhatikan, mereka menggunakan kalimat li hayati, untuk kehidupanku, menunjukkan bahwasanya mereka baru sadar bahwasanya kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Mereka mengatakan hayati ini kehidupanku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, takwa adalah wasiat terpenting, karena ini adalah bekal terbaik kita perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Takwa adalah, kata para ulama, ayyaj'al al-'abdu ma bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih, menjadikan min sakhatihi wa ghadabihi wa iqabihi wiqayatan tuqihi dzalika. Kata para ulama, apa itu takwa? Menjadikan sesuatu penghalang, benteng yang menjadikan antara diri kita dengan apa yang kita takutkan dari Allah, berupa amarahnya, siksanya, murkanya, benteng yang menghalangi kita dari semua itu semua. Apa itu? Itulah makna takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang disebut bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia mengkhawatirkan dengan azab di Allah Azza wa Jalla kepada dirinya, kalau dia takut akan murkanya. Dengan apa dia membentengi dirinya? Fi'lu ta'atihi, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, wajtinabu ma'asihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah asal makna takwa. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian takwa yang paling baik kata ulama, seorang tabi'in bernama Talib bin Habib rahimahullahu taala mendefinisikan takwa dengan apa? Anta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawab Allah. Engkau melaksanakan ketaatan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dan berharap balasan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa antatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan maksiatnya ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya dan petunjuk dari Allah. Takhafu iqab Allah, karena engkau takut, berkhawatir dengan azab dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makna takwa, pokok dari takwa ada dua: menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Inilah dasar ketakwaan. Ketakwaan dibangun dari ini. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seseorang harus
itu Ibnu Rajab mengatakan rahimahullah taala, mengatakan asnul taqwa ay ya'lamal 'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Pokok dari ketakwaan adalah seorang hamba mengenal apa yang harus dia takuti. Kemudian setelah dia tahu, dia bertakwa, dia melaksanakan semua apa yang dia takuti. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, antum semua belajar agama di pesantren ini tujuannya adalah mengenal itu, mengenal bagaimana cara mentaati Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Tolak mengatakan takwa adalah atas cahaya dari Allah. Seorang yang sholat butuh ilmu, seorang yang puasa butuh ilmu, seorang yang melaksanakan haji butuh ilmu, semua ketaatan butuh ilmu, karena berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dosa dan maksiat, kita harus mengenal apa itu dosa, apa itu al-kabair, apa itu dosa-dosa besar, apa itu syirik, dengan detail, dengan terperinci. Untuk apa? Agar kita jauh dari itu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan,